berjalan di atas air, jangan takut, aku ini. Setiap tahun ada begitu banyak orang yang pergi ke tanah suci untuk berziarah. Selain berziarah, tentu mereka juga ingin menikmati perjalanan di sana. Dan tidak jarang mereka meminta hal-hal yang menyenangkan, termasuk dengan naik perahu melintasi Danau Galilea. Danau itu adalah danau tempat di mana Yesus berjalan di atas air. Seorang wisatawan ingin melakukan perjalanan seperti itu. Lalu dia mulai mendatangi tukang perahu dan mengatakan kehendaknya. Lalu tukang perahu mengatakan bahwa ongkosnya $50. Sang wisatawan berkata, "Apa $50?" Dalam hati dia berkata, "Pantas saja Yesus memilih berjalan kaki," katanya. Kisah Injil tentang Yesus berjalan di atas air sesungguhnya jika dipahami dengan baik akan memberikan banyak pelajaran kepada kita. Baik itu pelajaran tentang siapa Yesus, tentang gereja di dalam peziarahannya di dunia, dan tentu juga berbicara tentang kehidupan iman setiap orang yang percaya. Maka dalam kesempatan ini saya minta para katekumen mendengar lebih serius dibandingkan mereka yang sudah tahu lebih banyak. Injil hari ini berbicara tentang Yesus, tentang gereja yang masih berziarah di dunia, dan juga tentang kita. Ya. Yang pertama, Injil hari ini berbicara tentang Yesus. Ini mau menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas alam semesta, atas badai. Laut yang bergelora dan badai dapat menjadi gambaran tentang kekuatan yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Biasanya kekuatan alam itu sering dikatakan tidak dapat dikendalikan manusia. Maka ketika Yesus berjalan di atas air dan kemudian menenangkan ketakutan para murid, Injil mau menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas segala sesuatu yang menakutkan manusia. Dan ingat, sering digambarkan bahwa laut itu adalah tempat para setan dan jin. Maka ada itu Ratu Laut Selatan atau apa lagi, ya. Laut itu sering digambarkan sebagai tempat kekuasaan, ya, para si jahat. Maka ketika Yesus bisa meredam kekuatan para si jahat, ini dianggap sebagai sebuah pengungkapan kuasa Yesus yang bisa mengendalikan alam atau dia berkuasa atas alam. Para murid bahkan mengira Yesus sebagai hantu, ya. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mungkin mereka berpikir ini salah satu jenis dari hantu di laut. Lalu mereka berkata, "Itu hantu." Lalu Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut, aku bukan hantu." Inilah kabar gembira bagi kita. Badai kehidupan bisa berupa masalah keluarga, bisa berupa sakit penyakit, bisa berupa kegagalan, bisa berupa kehilangan, atau persoalan ekonomi, atau kecemasan tentang masa depan, dan masih banyak lagi. Dan ingat bahwa badai itu nyata dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Para katekumen minggu lalu wawancara kan, pastor dan para DPP bertanya, "Seperti apa kehidupanmu ketika menjadi katekumen?" Lalu mulai banyak yang menangis. Ya, saya biasanya sudah siapkan tisu di ruang wawancara. Saya sudah mengantisipasi daripada mereka harus mulai meler kemana-mana gitu. Ya, mereka mengungkapkan tantangan perjuangan mereka sebagai katekumen. Ini badai kehidupan. Tapi mulai saat ini jangan takut. Yesus berkata kepadamu, "Ini aku, jangan takut."
Yang kedua, Injil hari ini juga adalah sebuah pembelajaran tentang gereja. Kita sering menyanyikan lagu itu, gereja bagai bahtera, ini ya. Sering gereja digambarkan ya ada di tengah laut, di tengah gelombang. Perahu para murid adalah gambaran yang indah tentang gereja. Gereja adalah perahu yang terus berlayar di tengah sejarah. Kadang lautnya tenang, kadang gelombangnya menghantam dari segala arah, kadang-kadang mungkin air lautnya masuk ke dalam perahu sehingga membuat orang yang di dalam ketakutan. Namun perlu kita sadari bahwa gereja pun mengalami badai, perubahan zaman, perbedaan, kelemahan dan kerapuhan manusiawi, baik umat maupun para gembala. Ada banyak kekecewaan. Dan saat umat bertanya, apakah Tuhan masih menyertai gerejanya? Ini sebuah pertanyaan yang muncul dari keraguan. Namun, justru dalam badai itulah kita perlu mengingat, perahu gereja bukan milik kita. Perahu gereja bukan milik uskup. Perahu gereja bukan milik pastor. Perahu gereja bukan milik umat. Paus Benediktus ke-16 mengingatkan bahwa gereja bukan milik Paulus dan bukan milik kita. Gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah milik Allah. Maka ketika ada goncangan-goncangan itu, kita tetap diminta untuk tetap setia. Karena gereja adalah milik Allah, gereja tidak boleh hidup dalam ketakutan atau hanya sibuk memperhatikan dirinya sendiri. Gereja dipanggil untuk tetap membuka diri kepada Kristus dan mendengarkan suaranya. Tadi saya bertanya, sebenarnya katekumen kita tadi sudah separuhnya dilantik di aula, di mana mereka diberkati dengan salib besar. Mungkin Anda juga akan mendengar banyak hal tentang gereja yang kadang-kadang membuatmu tidak nyaman. Wah, pastornya selingkuh. Itu populer di sosial media sekarang misalnya. Atau ada banyak pelecehan seksual, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah gelombang yang menerpa gereja. Tetapi sekali lagi ingat, gereja adalah milik Kristus. Gereja adalah milik Allah. Paus Fransiskus menggambarkan gereja sebagai rumah sakit lapangan. Ya, rumah sakit lapangan yang merawat mereka yang terluka dan menderita. Gereja bukan tempat bagi orang-orang yang merasa sudah sempurna. Gereja adalah tempat orang-orang yang terluka menemukan belas kasih, pengampunan, dan harapan. Ya. Jadi saya berharap nanti katekumen kalau ditanya, kenapa kalian pilih gereja Katolik? Karena gereja Katolik sempurna, itu bohong. Kita sadar akan kerapuhan-kerapuhan yang kita temukan dalam gereja. Bahkan Paus Fransiskus pernah berkata, gereja adalah gereja para pendosa. Maka ketika gereja mengalami badai, tugas kita bukan meninggalkan perahu, melainkan membantu untuk mendayungnya. Jangan hanya bertanya, mengapa gereja seperti ini? Tetapi juga hendaknya berani bertanya, apa yang dapat saya lakukan agar gereja semakin menjadi wajah Kristus? Di sini tersirat pilihan hidupmu, teman-teman para katekumen, bahwa kamu harus menjadi wajah Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Paus Fransiskus juga mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun boleh bersikap acuh terhadap penderitaan sesama. Gereja harus hadir, menyentuh luka manusia, dan menjadi pembawa harapan. Yang ketiga, Injil hari ini juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menjadi seorang beriman, yakni tetap memandang Yesus. Bagian paling menyentuh adalah kisah Petrus. Ia berani turun dari perahu karena mendengar Yesus berkata, "Datanglah." Dan lihat dalam kisah tadi, selama matanya tertuju kepada Yesus, Petrus dapat berjalan di atas air. Tetapi ketika ia mulai memperhatikan angin dan gelombang, ia takut dan mulai tenggelam. Bukankah kita sering menjadi seperti Petrus dalam kehidupan kita? Ketika kita memandang Yesus,
Kita menjadi orang yang berani, bahkan untuk menjadi martir sekalipun. Tetapi ingat, ketika kita melihat masalah, tidak jarang kita mulai takut. Kita melihat penyakit, kita melihat kesulitan keluarga, kegagalan, masa depan yang tidak pasti. Akhirnya kita lebih banyak melihat besarnya masalah daripada besarnya kuasa Tuhan. Tidak jarang orang pergi kepada Allah yang lain, tanda petik, klinik, menggunakan ilmu, kedukun dan sebagainya. Karena kita mengalihkan pandangan kita dari Kristus dan kita terlalu terfokus kepada persoalan-persoalan kita. Saudara-saudari yang terkasih, terutama para katekumen, iman bukan berarti tidak ada badai. Iman berarti tetap memandang Yesus di tengah badai itu. Santo Yohanes Paulus II pernah menyerukan, jangan takut, bukalah, bahkan bukalah lebar-lebar pintu hatimu bagi Kristus. Ini sebuah undangan agar kita sebagai orang beriman sungguh-sungguh berani memandang dan terbuka kepada Kristus. Seruan ini sangat cocok dengan Injil hari ini. Ketika gereja dilanda badai, jangan meninggalkan perahu, jangan meninggalkan gereja. Ketika iman kita melemah, jangan berhenti untuk menyerukan nama Tuhan. Petrus akhirnya berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dan dikisahkan Yesus segera mengulurkan tangannya. Betapa indahnya. Petrus memang memiliki iman yang kecil, tetapi ia juga memiliki Tuhan yang tidak kecil. Imannya kecil, tapi Tuhannya adalah Tuhan yang besar. Ia jatuh, tetapi dia tidak dibiarkan tenggelam. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kita boleh mengatakan bahwa saya hanya mempunyai iman yang kecil. Kita boleh lemah dan merasa takut, tetapi jangan pernah berhenti untuk memandang Yesus. Santo Agustinus berkata, Engkau telah menciptakan kami untukmu, ya Tuhan, dan hati kami gelisah sebelum kami beristirahat di dalam Engkau. Hati manusia memang mudah gelisah ketika menghadapi badai, tetapi hati itu akan menemukan ketenangan ketika ia kembali kepada Kristus. Karena itu ketika badai datang, jangan hanya melihat gelombang, tetapi lihatlah Yesus. Ketika gereja sedang bergumul, tetaplah berada di dalam perahu dan juga ikut mendayung. Ketika iman terasa kecil, genggamlah tangan Tuhan dan tetaplah berseru, Tuhan tolong kami. Sebab kita tidak dijanjikan hidup tanpa badai, tanpa persoalan, tetapi kepada kita dijanjikan sesuatu yang lebih besar. Di tengah badai, Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Ingat kata-kata Yesus, Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin.